Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Kurnia Pertani, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposan penelitian dengan judul implementasi kurikulum pada pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM YPGB Karoya. Nah, pada proposal ini terdiri dari yang pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini terdiri dari beberapa subjudul. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, di mana pendidikan itu kan ibu kandung kebudayaan sebagai pokok kebutuhan hidup paling penting, terutama dalam membentuk dan meningkatkan suatu bangsa baik dari segi teknologi atau sosial. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dan tidak membedakan status sosial, asal-usul, ataupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pada peraturan tersebut dinyatakan terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu yang pertama ialah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan pada umumnya. Nah, salah satu contoh dari pendidikan non-formal ini ialah pusat kegiatan belajar masyarakat atau biasa kita sebut PKBM. PKBM itu sendiri ialah pendidikan non formal dengan program pendidikan kesetaraan, di mana terdiri dari program paket A yang setara dengan SD atau MI, lalu program paket B yang setara dengan SMP, lalu program paket C yang setara dengan SMA atau MA. Nah, setiap suatu lembaga pendidikan ini pasti memiliki kurikulum itu sendiri, ya. Masing-masing selalu memiliki kurikulum. Nah, begitupun dengan sekolah non-formal. Tapi dalam kasus pendidikan yang ada di Indonesia, kurikulum ini sudah banyak mengalami perubahan, di mana hal ini dilakukan atas dasar agar mendapatkan kurikulum yang ideal di setiap satuan pendidik. Nah, agar kurikulum ini dapat terintegrasi dengan baik, maka seorang tenaga pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan seperti metode belajarnya, lalu bahan, model, teknik, strategi, dan sebagainya. Nah, atas latar belakang itulah penulis ingin tahu bagaimana setiap satuan pendidik ini mengimplementasikan kurikulum yang dibuat, khususnya pada lembaga pendidikan non formal, pada pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM, serta akibat yang ditimbulkan dari setiap implementasi kurikulum yang ditetapkan. Lalu selanjutnya itu ada fokus dan fokus penelitian, di mana pada penelitian ini fokusnya itu adalah kepada implementasi kurikulum yang diterapkan. Nah, karena subjek penelitian saya ini adalah PKBM YPGB Karoya, jadi fokus penelitian saya ini pada implementasi kurikulum yang diterapkan pada PKBM YPGB Karoya. Dan subfokus pada penelitian ini adalah pada implementasi kurikulum yang digunakan serta proses kegiatan pembelajaran yang diterapkan di PKBM YPGB Karoya. Lalu selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses implementasi kurikulum pada PKBM YPGB Karoya. Lalu yang kedua, seperti apa PKBM YPGB Karoya dalam mengapresiasi kurikulum. Lalu yang ketiga, bagaimana pembelajaran yang diterapkan PKBM YPGB Karoya untuk menguasai suatu materi, serta yang bagaimana hasil yang dapat akibat dari implementasi kurikulum pembelajaran yang telah diterapkan. Lalu selanjutnya itu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui suatu proses implementasi kurikulum pendidikan dalam suatu pusat kegiatan
belajar masyarakat, khususnya pada PKBM IPB Korea. Lalu selanjutnya ialah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama itu manfaat praktis, di mana manfaatnya ini yang pertama itu bagi peneliti. Itu diharapkan analisis ini menjadi penambah pengetahuan dan pengalaman terhadap masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua itu manfaat praktis bagi guru, di mana diharapkan analisis ini menjadi masukan yang berguna dalam meningkatkan proses implementasi kurikulum pada lembaga pendidikan, khususnya pusat kegiatan belajar masyarakat. Lalu yang ketiga itu ya manfaat praktis bagi siswa, di mana diharapkan penelitian ini menjadi penambah motivasi dan pemanfaatan sumber daya atau sumber belajar. Lalu yang kedua itu adalah manfaat teoritis. Yang pertama itu diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah konsep ilmu pengetahuan tentang implementasi kurikulum pada sekolah nasional, khususnya pada pusat kegiatan belajar masyarakat. Lalu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar pada suatu lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lembaga pendidikan lainnya. Lalu selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori, di mana pada landasan teori ini yang pertama itu ada kajian teori. Nah, dalam kajian ini yang pertama itu membahas tentang kurikulum. Nah, kurikulum ini itu diambil dari kata kure yang berarti pelari dan kure yang berarti tempat berpacu. Nah, jika kita melihat dari kamus, itu sebelumnya kata kurikulum ini adalah bagian dari kata benda yang berarti lari cepat atau balapan atau berkuda yang intinya itu ialah untuk bidang olahraga. Kata kurikulum ini digunakan dalam bidang olahraga. Tapi apa hubungannya sekarang kurikulum dengan bidang pendidikan? Nah, ini tuh dimaksudkan dengan sama halnya dengan jarak seperti yang kita harus tempuh dalam proses pelari. Jadi, apa yang kita tempuh dalam proses pembelajaran? Nah, kalau menurut Nasution, kurikulum ini adalah rancangan sistematik yang digunakan untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah manajemen dan tanggung jawab sekolah dan atau lembaga pendidikan. Nah, lalu implementasi sendiri itu apa? Ya, pelaksanaan atau penerapan dari sebuah kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya, yang dilakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab, di mana hasil implementasi tersebut akan memiliki dampak dan nilai dari pelaksanaannya. Lalu hubungannya implementasi kurikulum dengan proses pembelajaran itu apa? Tadi kan sudah dikatakan, kalau misalkan implementasi kurikulum itu adalah pelaksanaan atau penerapan dari sebuah kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, lalu dilakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Nah, hubungannya dengan pembelajaran ini ialah dalam penerapan kurikulum, seorang tenaga pendidik itu harus memiliki keterampilan seperti model, media, metode, teknik, strategi, dan pengembangan bahan ajar agar dapat menggerakkan dan menstabilkan dalam pembelajaran terhadap peserta didik. Lalu selanjutnya penelitian relevan, di mana dalam penelitian ini ada banyak topik yang membahas tentang implementasi kurikulum. Salah satunya itu ialah berjudul implementasi kurikulum homeschooling Kaseto HSKS Semarang pada satuan SMA dan kualitas lulusannya oleh Cahyo Kurniawan. Lalu penelitian yang dilakukan Imron, Hakim, Evi Erkawati, Ajijah Husin, Somedran dengan judul tadi implementasi standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Lalu yang ketiga itu ada penelitian yang ditulis oleh Mas Kun berjudul evaluasi implementasi program pendidikan kesetaraan paket B di pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Al-Kausar Kota Mataram. Nah, banyak persamaan, salah satunya itu terhadap
tema penelitiannya, yaitu tentang implementasi kurikulum. Nah, tapi apa sih yang menjadi pembedaan ini? Pembedaannya ini pertama itu adalah terhadap latar belakang subjek penelitian serta fokus penelitian. Itu adalah perbedaan dari penelitian yang saya bahas pada saat ini. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian ini yang pertama itu ialah alur penelitian. Nah, pada alur penelitian ini, agar mendapatkan hasil data yang nyata, maka akan melalui beberapa proses, di mana di sini berangkat dari permasalahan penelitian itu. Jadi di sini peneliti merumuskan masalahnya terlebih dahulu, lalu setelah itu peneliti mencari informasi terkait teori-teori terkait dan informasi-informasi yang mendukung terhadap penelitian, serta selanjutnya peneliti melakukan observasi, setelah itu melakukan wawancara dan dokumentasi. Nah, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi dan data-data sudah terkumpul, maka selanjutnya peneliti membuat laporan dan hasil kesimpulan. Nah, setelah alur penelitian ini, lalu selanjutnya itu ada tempat dan waktu penelitian. Nah, pada tempatnya sendiri ini peneliti melakukannya itu di sekolah non formal PKBM IPB Karya, di mana itu bertepatan di Dusun Karya Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Nah, subjek penelitian ini adalah kurikulum sekolah, tenaga, dan petugas pendidik, serta peserta didik. Nah, waktu pembuatan pelaksana proposal ini dimulai dari April bertepatan dengan penyusunan bab 1. Lalu dilanjut oleh penyusunan bab 2 di bulan Mei, lalu penyusunan bab 3 di bulan Juni. Nah, selanjutnya itu ada latar penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di PKBM IPGB Karya yang bertepatan di Kabupaten Cirebon. Nah, di mana PKBM ini adalah salah satu bentuk pendidikan non-formal yang dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap fakta kurangnya minat generasi muda dalam mengembangkan pertanian dan berbagai keterampilan hidup khususnya. Nah, sehingga PKBM tersebut berfokus pada sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, di mana kegiatan ini meliputi sandang, pangan, dan papan, seperti tata boga, pertanian, home industry, menjahit, dan pembangunan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada, setelah latar penelitian, itu ada metode dan prosedur penelitian. Di mana pada penelitian ini, metode yang digunakan itu adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian berbentuk data deskripsi, di mana dapat berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Di mana menurut para ahli seperti Denzen Enrichon yang ditulis dalam Albi Agito dan Johan Setiawan mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah atau natural setting, di mana yang dimaksud di sini ialah menafsirkan dalam bentuk narasi fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada. Lalu selanjutnya itu peran peneliti. Nah, pada peran peneliti di sini ialah hanya sebagai pengamat penuh. Ia melakukan pengamatan serta pengumpulan data dan pembuatan laporan, yang mana tidak terikat dengan tempat penelitian. Nah, untuk mendapatkan perizinan penelitian hanya mendatangi dan bertemu pihak tempat terkait dan memaparkan tujuan. Lalu selanjutnya, selanjutnya itu ada data dan sumber data. Nah, data dari penelitian ini adalah kurikulum yang digunakan pada PKBM YPGB, serta warga belajar dan petugas pendidik. Nah, sedangkan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diambil secara langsung.
di mana sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah kata-kata dari para narasumber langsung yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder ini ya data yang diambil secara tidak langsung, bisa juga melalui perantara seperti buku, artikel, jurnal-jurnal yang terkait dengan subjek dan objek penelitian. Lalu setelah itu ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, yang pertama itu peneliti melakukan observasi. Yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman untuk memperoleh informasi, di mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran real terhadap masalah dan objek penelitian. Nah, selanjutnya itu melakukan wawancara, di mana wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan proses tanya jawab, atau dapat juga dikatakan wawancara ini kegiatan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait isu dan masalah yang ada yang ingin dibicarakan dalam objek yang fokus penelitian ini. Lalu yang ketiga itu ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini ada sebuah bentuk pengumpulan, penyimpanan, serta pengasuhan data atau informasi yang telah didapatkan, dapat berupa gambar atau juga video, laporan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada teks analisis data, di mana dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah bersumber dari hasil proses wawancara yang dilakukan, serta pengamatan visual dari kegiatan yang ada di PKBM IPGD tersebut. Setelah data terkumpul, di mana penelitian menuliskannya ke dalam sebuah laporan dan mengimplementasikannya hasilnya penelitian tersebut ke dalam bentuk data dan laporan tersebut. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data, di mana menggunakan teknik triangulasi, yaitu usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengulangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Nah, di mana keabsahan data yang didapat adalah dari hasil triangulasi itu sumber data yaitu menggali kebenaran informasi dengan melakukan wawancara, observasi, serta survei, juga menampilkan dokumentasi tulis dan gambar. Nah, sekian dari pemaparan pelaksanaan penelitian pada kesempatan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.